Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar itu adalah seorang ulama, wali min awliyaillah besar yang sudah masuk pada maqamul fana, maqam tenggelam. Karena maqam keimanan itu 5 tingkat, dari iman taklid kepada iman ma'rifat bid-dalil, menuju iman ainul yaqin, menuju iman haqqul yaqin, menuju iman musyahadah, dan pada puncaknya adalah maqamul fana, tenggelam pada lautan kemahaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita tenggelam di laut, kita karem di laut, tenggelam, maka di depan kita ada apa? Kalau kita tenggelam nih di laut, di depan kita ada apa? Air. Belakang air, atas, bawah, kanan, kiri, di mana-mana air. Itu karena kita tenggelam di laut. Maka bila orang tenggelam pada lautan Tuhan, maka di mana-mana yang dilihat adalah Tuhan. Maka Syekh Siti Jenar ketika ditanya, "Sopo sampean?" Beliau jawab, "Kaulah Gusti. Kaulah Gusti. Tuhan. Kaulah Gusti. Tuhan." Kenapa? Karena dia sudah tenggelam pada lautan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahasa kitanya udah gila jadab, gila Tuhan, gila Tuhan. Jadi kalau ditanya, "Sopo sampean?" Kaulah Gusti. Allah. Kaulah Gusti itu. Gusti gitu orang jawab. Allah. Udah gila. Maka masuk maqamul fana. Tauhidnya. Cuman kenapa muncul akhirnya dibunuh begitu? Begini. Karena banyak yang ngikutin ini bayi yang kelasnya bayi itu singkong apa bubur ya? Bayi singkong, bubur. Kalau bayi dikasih singkong bagaimana? Kelolodan. Ini karena banyak yang ikut ngelihat keramat yang muncul sama Siti Jenar, akhirnya ndak bener. Maka para wali-wali dalam riwayat yang kami dapat bersepakatlah, ini ndak bisa, ini bakal bahaya, ini bahaya secara syariat, hakikat enggak bahaya karena banyak yang menyimpang. Maka kaki yang dirasa kena gula berbahaya, mau tidak mau kudu dipotong demi demi apa ini? Demi supaya yang lain sehat. Maka kesepakatan itulah memotong kaki itu, yang demi menyelamatkan yang lain biar enggak rusak. Demikian kisah zaman dulu Mansur Al-Hallaj. Di atas ini ada, dibunuh juga. Kenapa? Karena jadab. Kadang orang kita demen sama yang nyeleneh orang kita. Kalau ada orang gila demen dikejar-kejar. Apalagi dulu zaman porkas, orang gila jadi tanya, "Lu ngimpi enggak?" Gua malam ngimpi mati satu. Yang gotong orang mati 414, digituin. Ada aja. Siapa yang dulu begitu tuh? Begitu.
ini orang gila. Maka kemudian Syekh Siti Jenar kemudian itu dibunuh karena sudah menyimpang dari syariat. Yang ngikutin ini begitu. Maka kalau kata Mu'allim Syafi'i Adami rahimahullah rahmat abror, andai saya hidup di waktu itu, saya jagain juga. Karena emang ini udah gila ya, ngukumin orang gila kan repot ya, begitu. Cuman wali-wali itu tentu punya pandangan, wali songo. Sebagaimana Imam Ghazali bilang, lau kuntu hayyan fi zamani, kalau saya hidup di zamannya Mansur Al-Hallaj, saya akan cegah itu, jangan dibunuh Mansur Al-Hallaj. Inilah yang orang sebut muncul tasawuf hitam. Padahal tasawuf semuanya suci putih. Yang hitam orangnya. Yang salah memandang orangnya. Oleh karena itu, Syekh Siti Jenar itu sudah masuk pada maqamul fana. Bukan ilhad, bukan menyatu diri dengan Tuhan, tapi karena maqamul fana udah kayak begitu. Kalau maqamul fana itu begitu. Jadab namanya. Jadab. Banyak. Jadab tuh akal sehatnya sudah dicabut, tapi gilanya bukan nama harta, bukan nama wanita, bukan nama takhta, tapi gilanya ama Allah. Jadi Allah yang kelihatan Allah. Yang kelihatan Allah. Orang yang sudah masuk begitu, maka bagi kita taslim. Sebagaimana aqidatul Haddad, Imamul Haddad yang bergelar Gausul Ibad menyatakan, wasallim li ahlillahi an kulli mushkilin ladaika ladaihim wadihun bil adillati. Serahkan kepada para wali-wali Allah yang kita tidak mengerti tentang semacam Syekh Siti Jenar. Menurut kita rumit, tapi menurut mereka adalah jelas dengan dalil yang nyata. Maka para wali-wali lalu kemudian membunuh mengikuti aturan syariat dan ijtihadnya begitu. Dan Syekh Siti Jenar ini maqamul fana. Yang salah orang di belakangan aja yang tidak mengerti siapa Syekh Siti Jenar. Kuburnya Syekh Siti Jenar ada di Jawa Timur. Begitu yang saya dapat. Saya datang ke Tuban, enggak jauh dari makam Syekh Sunan Bonang, Makhdum Ibrahim. Ada kampung namanya Bejagung. Di situ ada, tidak jauh dari situ. Dalam satu riwayat makamnya. Kenapa kemudian dihilangkan? Karena banyak yang enggak rapih menuhankan Syekh Siti Jenar. Ini yang kemudian para wali itu mengamputasi kaki. Begitu. Tapi perjalanan itu nggak bisa kita ikuti. Artinya jangan kita kegilanya, prosesnya lah yang harus kita ikuti. Prosesnya bertauhid yang benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti Majnun Laila menyatakan, amurru alad diyari dia rolaila uqabbilu dhal jidara wa dhal jidara wa mahubbud diyari syaghaf na qalbi walakin hubbu man sakanad diyara. Saya lewat di rumahnya Laila, saya mulai dak-dikduk. Kelihatan pagarnya dari bambu. Kuciumin pagar itu. Orang kata saya gila. Gila demen nama pagar. Yang nuduh gila saya, dia gila. Wa ma hubbud syari syaghafna qalbi. Bukan saya demen pagar. Walakin hubbu man sakana diyara.
tapi demen yang orang ada di dalam rumah yang pagernya ini. Kuciumi Hajar Aswad bukan karena saya demen nama Hajar Aswad, tapi demen dulu Kanjeng Rasul cium juga Hajar Aswad ini. Ku cinta sama Rasulullah, Rasulullah cinta sama Hajar Aswad, ku cium juga. Rasulullah lemparin itu jamroh Aqabah ula wusta bukan karena saya gedek sama ula wusta 3 jamarat tugu yang ada di Mina, tapi karena Rasulullah lempar, ku juga ikut lempar karena mengikuti Rasulullah. Ku minum ngambil gelas pakai tangan kanan karena Rasulullah begitu, bukan saya demen nama gelas ini, tapi karena Rasulullah begitu kalau minum. Begitulah orang-orang yang memiliki mahabbah kepada Allah dan Rasulnya dalam hidup kayak begitu. Tapi kita belum kelasnya untuk menuju ke sana. Kita pelan-pelan ngaji baru 2 sifat dari 20 kitab. Moga tamat tahun ini, moga tamat. Wallahu a'lam. Sekelumit inilah yang saya bisa mengupas tentang Syekh Jenar. Bisa ditanya kepada yang jauh lebih alim lagi mengenai siapa Syekh Siti Jenar di dalam maqamul fananya. Wallahu a'lam.